nyanyikan haleluya, glory haleluya, glory haleluya, sembah memuji Dia. Tangannya akan tetap menggenggam, kasihnya akan terus menopang dan Dia tinggal sertamu. Katakan padanya dalam doa, katakan semua padanya. Mintalah darinya, Roh Kudus untuk firman-Mu yang telah memimpin hidupmu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arnoldus Jansen. Saya kelas 10C. Kali ini saya akan membahas terkait perayaan Trihari Suci di Stasi Bunda Segala Bangsa Dimpong. Selamat menikmati. Kali ini saya merayakan perayaan Paskah di kampung halamanku. Karena tahun sebelumnya saya merayakan Paskah di Keuskupan Ruteng karena saya mendapatkan tugas ajuda di sana. Dan saat ini saya bertugas di kampung. Kebetulan di kampung tidak ada yang bisa bertugas untuk ajuda dan kebetulan tidak ada yang bisa melatihnya. Ini adalah video persiapan kami sebelum melaksanakan perayaan Kamis Putih. Perayaan Kamis Putih. Kamis Putih merupakan hari pertama pekan Trihari Suci. Pada hari Kamis Putih, umat Katolik memperingati perjamuan terakhir yang dilakukan oleh Yesus dengan para muridnya. Pada hari Kamis Putih, sesuai dengan tradisi, diadakan pencucian kaki pada para pria yang terpilih. Maksudnya ialah untuk menunjukkan semangat pelayanan dan kasih Kristus yang datang, tidak untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Perayaan Kamis Putih kali ini dipimpin oleh dua pastor sekaligus yang bernama Romo Sil dan Romo Vincent. Inti khotbah saat perayaan Kamis Putih di mana umat Katolik diajak untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dapat kita kutip dari kalimat tidak dilayani, melainkan untuk melayani. Jadi, umat Katolik senantiasa saling melayani sesama dalam kehidupan sehari-hari dengan hati yang tulus ikhlas, tabah dan rela melakukannya. Perlu diketahui bahwa sebenarnya di Stasi Bunda Segala Bangsa Dimpong tidak diadakan perayaan Paskah, di mana alasannya karena Romo Pastor Paroki membagi setiap perayaan setiap tahun, membagi tempat perayaan atau tempat pelaksanaan misa di setiap stasi setiap tahun, jadi secara bergilir. Namun karena penegasan dari Romo Vikjen atau Wakil Uskup yaitu Romo Alphonse Segar yang menegaskan bahwa di Stasi Bunda Segala Bangsa Dimpong harus diadakan perayaan Paskah. Jadi pada saat itu ada umat yang mengundang pastor tamu untuk melaksanakan perayaan Paskah. Namun undangan tersebut tanpa melalui pastor paroki dan tanpa melalui pertemuan atau kesepakatan antara setiap ketua KBG.
Di akhir misa Kamis Putih, para imam dan para ajuda melakukan perarakan Sakramen Maha Kudus atau pemindahan Sakramen Maha Kudus. Pada saat itu, umat diminta untuk menyanyikan lagu Mari Kita Puji Kristus. Teguran pada saat itu berlangsung hanya sampai pukul 24.00. Para imam dibantu oleh pelayan atau ajuda untuk mengosongkan altar. Jadi itu tadi situasi perayaan Kamis Putih di Stasi Bunda Segala Bangsa Dimpong. Intinya bahwa umat Katolik diminta untuk saling melayani, bukan untuk dilayani. Ibadat Jumat Agung. Pada ibadat Jumat Agung, umat Katolik mengenang sengsara Tuhan. Para ajuda dan para imam dan seluruh umat mengenakan pakaian berwarna merah. Menurut tradisi kuno, pada hari ini atau pada hari Jumat Agung, gereja tidak merayakan Ekaristi. Komuni suci dibagikan kepada kaum beriman hanya selama perayaan sengsara dan wafat Kristus. Jumat Agung di seluruh gereja harus dijalani sebagai hari tobat dan puasa serta pantang diwajibkan. Perayaan sengsara dan wafat Kristus diadakan siang menjelang jam 3 sore. Pada perarakan perayaan ini, para imam dan ajuda melakukan perarakan tanpa membawa salib dan lilin. Jadi, para ajuda melakukan perarakan tanpa membawa apapun. Pada ibadat Jumat Agung, umat Katolik atau umat Stasi Bunda Segala Bangsa Dimpong melaksanakan tradisi lorang. Tradisi lorang merupakan tradisi masyarakat Manggarai, yaitu nyanyian ratapan bagi orang yang meninggal yang mempunyai ciri khas tersendiri, di mana lorang ini merupakan ungkapan kesedihan yang mendalam atas kepergian orang yang dicintai yang dituangkan dalam bentuk nyanyian ratapan dan dilaksanakan dalam perayaan atau ibadat Jumat Agung. Bentuk penyajian lorang merupakan hal yang sangat mendukung dalam pembawaan lorang, sehingga pembawaan lorang bisa menyentuh perasaan orang yang mendengarnya dan menuntun umat untuk mendalami kematian Yesus dalam tradisi masyarakat setempat. Nyanyian Onaigo adalah salah satu lagu dari buku Deres Rani yang memiliki makna yang mendalam yang menjadi salah satu lagu dalam pembawaan lorang di Gereja Stasi Bunda Segala Bangsa Dimpong. Pada ibadat Jumat Agung diadakan upacara penyembahan salib. Upacara penciuman atau penyembahan salib pada perayaan Jumat Agung bukan berhala karena yang dihormati bukan salib itu, tetapi maknanya yaitu Kristus yang tersalib yang rela mengorbankan dirinya demi menebus dosa-dosa manusia. Di sini umat Katolik diminta untuk melakukan penyembahan pada kayu salib. Pada ibadat Jumat Agung terdapat khotbah singkat di mana intinya bahwa agar umat Katolik senantiasa mendalami bagaimana penderitaan Yesus sampai wafat di kayu salib demi menanggung dosa-dosa manusia. Pada saat itu, Yesus berkata bahwa siapa yang ingin mengikuti aku, ia harus memanggul salibnya. Umat Katolik harus berpuasa dan bertobat setelah mendalami bagaimana penderitaan Yesus di kayu salib. Inti dari ibadat Jumat Agung yaitu di mana umat Katolik memperingati peristiwa penyaliban Yesus dan kematiannya di Bukit Golgota atau
yang biasa disebut dengan Bukit Tengkorak. Mohon maaf karena ini adalah dokumentasi saat saya mengikuti perayaan Sabtu Suci tahun lalu di katedral. Karena Sabtu Suci kemarin adik saya lupa untuk mengambil video atau foto. Perayaan Malam Paskah bagi umat Katolik biasa dilaksanakan malam hari. Dalam keseluruhan perayaan Malam Paskah, umat Katolik diingatkan akan makna penting dari kebangkitan Yesus Kristus, yakni kemenangan atas kematian dan dosa. Selain itu, momen Paskah juga melambangkan kesempatan bagi manusia untuk mendapatkan kehidupan kekal di sisi Allah. Perayaan Malam Paskah merupakan hari besar yang paling penting bagi umat Katolik, karena hari itu umat Katolik merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus yang dirayakan pada malam Paskah ialah dasar iman dan harapan sehingga selalu dirayakan dengan meriah dan penuh sukacita. Perayaan malam Paskah dimulai dengan ritus pemberkatan api dalam suasana gelap, lalu imam memberkati api tersebut. Dalam pemberkatan api terdapat lilin Paskah. Lilin Paskah adalah simbol terang Kristus. Pada perayaan lilin Paskah, imam akan memberkati dengan tanda Alfa dan Omega yang menjadi simbol bahwa Yesus adalah awal dan akhir. Pada lilin Paskah juga terdapat tahun yang melambangkan bahwa Yesus adalah Tuhan pengantara dan menang jaya dari awal hingga akhir. Selain itu, dalam lilin Paskah ditancapkan paku yang melambangkan luka-luka Yesus ketika disalib. Setelah lilin Paskah diberkati, maka dilakukan perarakan masuk ke dalam gereja. Api dari lilin Paskah lalu disalurkan ke lilin-lilin yang dibawa oleh masing-masing umat. Selama perarakan, imam akan menyanyikan cahaya Kristus dan umat menjawabnya syukur kepada Allah selama 3 kali. Lalu, lilin ditempatkan di sisi kanan ambo atau mimbar sabda. Imam mendupainya, lampu gereja dinyalakan kembali. Prosesi ini atau perarakan ini adalah simbol perjalanan penziarahan kita menuju tanah air surgawi saat kita menuju surga untuk disatukan dengan Allah, dengan dituntun oleh terang Kristus yang mengalahkan kegelapan dan kuasa kejahatan. Setelah itu, pujian Paskah dinyanyikan dengan penuh sukacita. Pujian Paskah dinyanyikan dengan megah. Mada ini atau pujian Paskah ini mengisahkan peristiwa sejarah keselamatan Allah yang berpuncak pada wafat dan kebangkitan Kristus. Setelah Mada Paskah dilanjutkan dengan liturgi sabda, lalu liturgi baptis, liturgi ekaristi, dan ritus penutup. Jadi, inti dari perayaan Malam Paskah di mana umat Katolik senantiasa mendalami peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Ini adalah dokumentasi pada saat perayaan Minggu Paskah kebangkitan Tuhan. Inti dari khotbah Romo Vincent hari ini bahwa berilah aku minum. Maksudnya bahwa berilah aku minum dalam kehidupan sehari-hari ini bukan memberi air, melainkan memberi atau membantu sesama kita. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana terlaksananya perayaan Trihari Suci di Stasi Bunda Segala Bangsa Dimpong, mari simak video wawancara berikut ini.
Selamat sore Pak. Selamat. Perkenalkan, nama saya Arnoldus Jansen. Saya kelas 10C. Saya siswa dari SMAK Santo Fransiskus Xaverus Menteng. Jadi pada hari ini saya meminta waktunya Bapak untuk menjawab beberapa pertanyaan yang saya paparkan sebentar. Pertanyaan pertama, bagaimana makna dari perayaan Trihari Suci bagi umat Katolik menurut Bapak? Makna dari Trihari Suci bagi umat Katolik merupakan suatu proses ritual sebagai umat Katolik, dan maknanya untuk merefleksi dan menambah iman bagi umat tentang mengulangi lagi kisah-kisah dari Tuhan Yesus. Jadi ya, yang pertama menambah iman, yang kedua supaya umat Katolik selalu disiplin dan selalu kuat dalam segala cobaan ataupun tantangan yang datang menghantui umat Katolik. Ritual ini, Paskah ini sangat penting bagi umat Katolik. Menurut Bapak, apakah umat di Stasi Dimpong ini sudah memaknai Trihari Suci atau perayaan Paskah dengan baik atau belum? Kalau sudah, bisa berikan contohnya, dan kalau belum, apa alasannya? Kalau untuk umat Stasi Dimpong, saya rasa sudah memaknai atau sudah menjalankan, karena tempo hari di sini sebenarnya tidak ada perayaan Trihari Suci, tapi inisiatif umat untuk mencari pastor. Jadinya jadi perayaan, dan saat perayaan pun antusias umat selalu baik, dibuktikan dengan berbagai latihan kor, dan semua proses dijalankan dengan baik dan sampai Minggu Paskah. Kan Bapak merupakan salah satu tokoh umat yang mengikuti perayaan tersebut dari hari pertama sampai hari terakhir. Bisa Bapak paparkan atau jelaskan ulang bagaimana intisari atau inti dari khotbah dari pastor kemarin? Ya, untuk intinya mungkin saya tidak bisa ini, tapi secara sekilas inti dari khotbah Bapak Pastor yang kemarin ini jadi sungguh baik, dan kami umat Stasi Dimpong mengacungkan jempol betul-betul Bapak Pastor yang datang ini pelayan umat yang setia sampai mati, karena umat tahu juga bahwa mereka kekurangan atau mereka dalam situasi kesehatannya terganggu, tetapi umat mengacungkan jempol bahwa mereka tugas pelayannya setia sampai mati. Jadi ya, itu yang kami maknai tentang khotbah dari Bapak Pastor. Jadi yang pada intinya mengarahkan umat atau menggiring umat ke hal-hal yang benar. Bagaimana tanggapan Bapak terkait undangan pastor tamu, di mana banyak umat yang mengatakan bahwa undangan tersebut tanpa melalui pastor paroki dan tanpa melalui kesepakatan antara ketua KBG. Menurut Bapak bagaimana dengan hal tersebut? Nah, kalau soal tentang itu memang saya setuju juga umat, karena memang kemarin itu mereka jadi koordinasi antara petugas di dalam Dewan Stasi Dimpong ini kurang bagus. Semestinya hal terkait dengan hak wilayah ini harus konsultasi dulu dengan Bapak Pastor Paroki. Ketika diberi kesempatan, misalnya Bapak Pastor Paroki tidak punya waktu untuk mencari pastor, Bapak Pastor Paroki pasti mempercayai umat Stasi untuk
bisa hubungi pastor, tapi harus melalui pastor paroki. Tetapi yang kemarin yang kita lakukan di sini ini, menurut saya itu sebuah proses yang kurang bagus dari Dewan Stasi, yang mana Dewan mengambil keputusan sendiri mendatangkan pastor tamu di wilayah paroki Nanli, khusus di Stasi Dimpong. Walaupun tugas ini untuk melayani Tuhan, tapi tetap melalui aturan-aturan gereja, hak-hak dari setiap pastor paroki wajib dihormati. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Bagaimana dampak dari hal tersebut? Dampak dari hal-hal tersebut itu bisa terjadi kesenjangan sosial antara Bapak Pastor Paroki dengan Dewan Stasi. Itu dampaknya. Tapi mudah-mudahan dampaknya ini mudah-mudahan tidak terjadi kesenjangan antara Pastor Paroki dengan Dewan Stasi. Ya itu tadi memang boleh kita melihat luarnya, tapi kita tidak tahu dalamnya. Misalnya jelas Pastor Paroki di dalam hatinya jengkel dengan Dewan Stasi, karena umat hanya jalankan saja, karena umat tidak punya hak untuk membatasi kegiatan dari Dewan Stasi. Tapi kesalahan yang fatal adalah Dewan Stasi tidak koordinasi, mulai dari Pastor Paroki, ketua kelompok KBG, terus dengan umat. Kalau melalui rembuk mungkin tidak ada persoalan sebenarnya. Bisa Bapak berikan pesan dan kesan selama mengikuti perayaan Paskah dan terkait dengan peristiwa yang terjadi? Kesannya, karena memang wilayah ini termasuk lingkupnya kecil, terus kesannya ada baiknya, ada juga yang tidak baik. Yang tidak baiknya itu tadi melanggar proses atau melanggar prosedur. Yang baiknya kita jalankan Tri Hari Suci mulai dari Kamis Putih sampai Minggu Paskah ini dengan baik, tanpa ada persoalan sedikit pun. Nah, tidak baiknya tadi hanya soal tentang koordinasi. Saya rasa itu saja yang saya tahu. Oke, terima kasih Pak atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam wawancara ini. Kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Terima kasih juga dari kami. Jadi mudah-mudahan hal-hal ini berkelanjutan untuk mengasah pengetahuan di bidang pendidikan. Terima kasih Pak. Oke, baik, itu tadi laporan tugas berkaitan dengan perayaan Tri Hari Suci di Stasi Bunda Segala Bangsa Dimpong. Terima kasih.